Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 1K06, jurusan Sistem Informasi Universitas Gunadarma, mata kuliah Matematika Dasar 2A. Adapun juga anggota kami, yaitu saya sendiri, Khairul Mubarok dengan NPM 101220992, dan teman Saya Winova, nomor NPM 101220228. Saya Nisa Cahananda dari kelas 1 K06 dengan NPM 101221188. Ya, di sini saya akan menjelaskan definisi singkat tentang integral parsial dan teknik parsial. Apa sih integral parsial itu? Integral parsial yaitu teknik pengintegralan yang dilakukan secara parsial, dan teknik parsial yaitu suatu teknik yang digunakan untuk menyelesaikan integral dengan cara permisalan, sebab komponen yang akan diintegralkan memuat variabel yang sama tetapi beda fungsinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk umum dan rumus dari integral parsial. Sebelumnya, kapan sih integral parsial itu digunakan? Jadi, integral parsial itu bisa digunakan jika ditemukan dua bagian dalam suatu integral yang tidak terdapat turunan antara bagian satu dengan yang lainnya. Jadi, perlu cara penyelesaian dengan menggunakan teknik integral parsial. Nah, oke, lanjut kita masuk ke materi. Bisa lihat di gambar itu kan ada integral dari dua fungsi ya, fungsi fx dan fungsi gx kali dx. Nah, itu kalau di integral parsial bisa menjadi integral u kali dv atau u kali diferensial v. Nah, u itu bisa lihat di keterangannya, u itu sebagai fungsi fx dan si dv-nya ini sebagai fungsi gx. Nah, maka kita dapat rumusnya ntar tuh integral u kali dv sama dengan U dikali V min integral V dikali diferensial U atau DU. Nah, ini buat yang bingung, itu V-nya dapat dari mana, terus DU-nya itu dapat dari mana. Kita lihat lagi nih di keterangannya. Kan tadi U itu kan fungsi Fx ya. Nah, kita lihat U-nya itu berubah kan, ntar jadi DU. DU itu kan tadi diferensial U. Nah, tandanya si Fx-nya ini kita diferensialin atau kita turunin. Maka di sini menjadinya DU itu sama dengan f aksen x, turunan dari si fungsi fx. Nah, kalau yang v-nya itu apa? Kan kita lihat nih di sini dv. dv itu kan udah diferensial v atau bentuk gx ini udah turunan. Maka kalau misalnya kita mau balikin lagi ke v doang, kita ingat integral itu kan anti turunan ya. Artinya kan kalau misalnya udah turunan kita balikin lagi jadi nggak turunan. Makanya di sini fungsi gx-nya kita integralin, maka ntar kita dapat V. Oke, yang selanjutnya di sini ternyata di integral parsial, selain cara yang pertama, terdapat cara yang lebih sederhana, yaitu menggunakan tabel berikut dengan catatan jika fx berupa polinom derajat n lebih dari sama dengan 1 dan n merupakan bilangan asli, maka bisa digunakan rumus ini. Nah, misalnya dilihat kan di sini terdapat dua kolom ya. Yang pertama itu kolom fx, yang kedua itu kolom gx. Nah, bisa dilihat nih yang fx ini kan kita turunin terus nih ke bawah nih, semakin ke bawah kita turunin, sedangkan yang gx ini semakin ke bawah nih kita integralin terus. Nah, diusahakan tuh misalnya ntar kita nentuin nilai fx-nya, kita cari yang sederhana aja, yang sekiranya tuh ntar dapat angka 0. Nah, kenapa seperti itu? Oke, mari kita coba dulu ya cara kerja dari rumus ini tuh gimana. Jadi caranya tuh kan kalau misalnya bisa dilihat ada garis ini nih ya, garis ke bawah gini kan, dari yang baris pertama, dari baris fx ini. Caranya tuh yang fx ini ntar kita kali ke g1. Jadi baris pertama dikali ke baris kedua yang kanan, baris pertama kiri dikali baris kedua kanan. Nah, selanjutnya baris kedua kiri dikali baris ketiga kanan. Nah, terus di sini kan ada tanda nih, positif sama negatif. Nah, itu tuh ntar berlaku nilainya yang baris pertama kiri dikali baris kedua kanan nilainya positif. Nah, selanjutnya tuh ntar nilainya negatif. Terus selang-seling. Terus di sini yang ketiga pasti apa? Positif dong. Nah, pasti yang di sini juga negatif. Nah, terus kapan nih cara ini tuh bisa berhenti? Makanya kan tadi yang aku bilang kan di sini angkanya diusahain tuh ntar yang diturunin dapat 0 ya, karena tuh ntar kan kalau misalnya 0 dikali ke yang ke G ini yang udah diintegralin pasti kan hasilnya 0 ya. Nah, itu otomatis perhitungannya sudah selesai, jadi begitu.
Nah, kan bisa dilihat di sini nih, fx kali G1, benar kan? Terus dikurang f aksen kali G2, kurang lebihnya sama kan? Nah, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal. Selanjutnya, contoh soal 1, integral parsial pada fungsi aljabar. Nah, di sini terdapat suatu integral nih, integral x dikali x plus 2 pangkat 4 dx. Nah, ini kita misalin dulu nih u sama dv-nya. Kan tadi udah dibilang ya di awal, kita cari u-nya tuh yang angkanya sederhana aja. Jadi u-nya itu kita pilih si x. Nah, si dv-nya kita pilih x plus 2 pangkat 4 dx. Nah, tadi kan u-nya itu kita turunin. Nah, kenapa di sini dapat dx doang? Karena kan turunan dari x itu 1. Nah, kita tulisnya di sini dx-nya aja. Sebenarnya di depannya ini ada 1. Nah, selanjutnya si dv-nya itu kan kita integralin ya. Jadi kita integralin nih si dv-nya. X plus 2 pangkat 4 dx itu kita integralin. Nah, bisa dilihat di sini yang di penjabaran menggunakan integral substitusi. Jadi si dv ini kita bisa integralin menggunakan integral substitusi. Jadi kalian harus paham dulu dari materi sebelumnya, kita nge-integralin substitusi itu gimana caranya. Mungkin saya akan jelasin di sini sedikit ya. Jadi cara integral substitusi itu di sini kita misalin dulu nih. Kan di sini ada integral x plus 2 pangkat 4. Kita misalin dulu, t-nya itu x plus 2. Nah, terus si dt-nya itu kan kita di sini dx. Dx itu apa maksudnya? Sebenarnya tuh di sini tuh ada nilai 1 di luar si x plus 2 ini. Makanya di sini saya 1, di sini tulisnya 1 dx, begitulah. Nah, maka tuh kan ntar ketemu nih integral t pangkat 4 kali dt. Nah, terus kita berlaku aja rumus integral yang pertama tuh yang 1 per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c. Nah, kita masukin nih rumusnya nih, makanya kan 1 plus 1 per 4 plus 1 dikali t pangkat 4 plus 1 tambah c. Nah, makanya kan kita dapat di sini ya 1 per 5 t pangkat 5 plus c. Nah, tadi t-nya apa? T-nya kan x plus 2. Nah, maka dapat lagi nih di sini kita dapat hasil akhirnya 1 per 5 x plus 2 pangkat 5 plus c. Nah, itu hasil akhir dari integralnya. Mungkin kalau misalnya ada yang belum mengerti, ditonton ulang video yang integral substitusi kelompok 2. Nah, makanya kan di sini udah dapat ya du, udah dapat dx, terus v-nya kita udah dapat 1/5 x plus 2 pangkat 5. Nah, kita bisa nih, kan udah lengkap nih, kita bisa masukin rumus yang tadi yang integral u kali dv sama dengan u kali v min integral v kali du. Nah, tadi kita masukin nih kan, maka integral x kali x plus 2 pangkat 4 dx sama dengan u-nya tadi itu kan x kan ya. Nah, terus dikali v-nya tadi apa? V-nya kan tadi yang udah kita hitung nih, 1/5 x plus 2 pangkat 5. Dicatat nih, x kali 1/5 x plus 2 pangkat 5 min v-nya apa tadi? V-nya kan tadi juga tuh 1/5 x per 2 pangkat 5 dikali du-nya tadi apa? dx kan, dx di sini tulis. Nah, maka ntar bisa kita dapat 1/5 x kali x plus 2 pangkat 5 min 1 per 30 x plus 2 pangkat 6. Buat yang bingung nih, 1/30 x plus 2 pangkat 6 itu dapat dari mana? Nah, ini nih ada penjelasannya nih. Ini nih kurang lebihnya sama kayak yang di atas nih. Ini kita integralin lagi menggunakan integral substitusi. Nah, udah dapat kan tadi hasil akhirnya ya. Nah, sekarang selanjutnya kita coba pakai cara yang kedua tadi nih, yang table tadi. Yang kirinya kita turunin, yang kanannya kita integralin. Nah, kan tadi x diturunin apa? 1. Nah, terus diturunin lagi jadi 0. Nah, bisa dapat nilai 0 kan. Nah, kalau yang tadi kan yang kanannya kita integralin. X plus 2 pangkat 4 diintegralin jadi 1/5 x plus 2 pangkat 5 dan seterusnya ya. Nah, terus kayak yang tadi udah dijelasin nih, yang baris pertama kiri dikali baris kedua kanan, nilainya positif. Maka kan x kali 1/5 x plus 2 pangkat 5. Nah, terus yang baris kedua kiri dikali baris ketiga kanan, nilainya negatif. Min 1
dikali 1/30 X plus 2 pangkat 6. Nah, bisa dilihat kan di sini nilainya 0. 0 dikali 1/210 X plus 2 pangkat 7. Nah, di sini kan kalau misalnya udah kita hitung nih, hilang kan di sini jadinya udah berhenti kan. Soalnya kan kalau seterusnya kan 0, 0, 0, 0 kan nggak ada hasilnya kan. Nah, makanya kalau misalnya kita hitung nih, hasil akhirnya 1/5X X plus 2 pangkat 5 min 1/30 X plus 2 pangkat 6. Nah, misalnya kita perhatikan hasilnya sama kan. Nah, terus caranya juga ini lebih sederhana. Terus kalau ada yang bilang, enggak, ini sama aja buktinya. Nah, ini sama aja karena angka yang di soal integralnya itu masih sederhana, nggak terlalu rumit. Kalau misalnya sekiranya udah terlalu rumit, bisa gunakan rumus tabel berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral parsial pada fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri ternyata juga dapat diintegralkan. Bentuk dari integral trigonometri, khususnya pada sin X dan cos X, harus mengikuti alur sebagai berikut. Penjelasan dari alur di atas, jika sin X diintegralkan, maka akan menghasilkan min cos X. Jika cos X diintegralkan, maka akan menghasilkan sin X. Karena fungsi sin X dan cos X dapat diintegralkan secara terus-menerus. Dalam hal lain, maka berlakulah teknik parsial. Berikut adalah contoh soal. Tentukan hasil integral dari persamaan berikut. Integral X kali sin X dx. Pembahasannya adalah misalnya U sama dengan X, dv sama dengan sin X dx. Turunan U sama dengan X adalah du sama dengan dx. Turunan dv sama dengan sin X dx adalah v sama dengan min cos X. Maka integral U dv rumusnya adalah U kali V dikurang integral V du. Nah, di sini integral X kali sin X dx sama dengan U kali V itu X min cos X ya. Terus dikurang integral V du. V itu min cos X, du dx. Nah, maka hasilnya adalah min X cos X plus sin X plus C. Ini plus karena min ketemu min. Selanjutnya, dengan begitu maka akan menjadi mudah ketika kita gunakan cara skema berikut. Sebelah kiri ini tuh ada baris turunan dan di sebelah kanan ada baris integral. X ini diturunkan menjadi 1, sin X diintegralkan menjadi min cos X, 1 diturunkan menjadi 0, min cos diintegralkan menjadi min sin, 0 diturunkan tetap menjadi 0, dan min sin X diintegralkan menjadi cos X. Caranya itu tarik garis secara diagonal. Yang pertama adalah plus, yang kedua adalah minus. Plus yang pertama X dikali min cos, yang kedua minus 1 dikali min sin X plus 0 dikali cos X. Hasilnya adalah min X cos X plus sin X plus C. Jika diperhatikan kembali, kita memperoleh hasil yang sama dengan cara yang lebih sederhana. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang integral parsial pada fungsi eksponen. Seperti yang kita ketahui, fungsi eksponen memiliki integral sebagai berikut. Integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x tambah c. Sedangkan integral parsial memiliki rumus integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du. Seperti pada integral aljabar ataupun integral trigonometri, pada integral eksponen seringkali kita jumpai bentuk-bentuk yang mengharuskan kita menggunakan rumus integral parsial. Contoh soal: integral ex pangkat x dx sama dengan, jawab, u x du sama dengan dx, dv sama dengan ex dx, v sama dengan ex. Maka integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du. Integral ex dx sama dengan ex dikurang integral ex dx sama dengan xex dikurang ex tambah c.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada perkataan yang salah atau kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.